Oke, baik. Selamat sore teman-teman, selamat malam. Hari ini kita masuk di pertemuan kita ketiga struktur bintang 2. Hari ini kita coba bahas untuk pertemuan kita yang ketiga mengenai analisa kolom pendek ya. Di sini kolom akibat beban aksial, eksentris, tepat sesuai dengan standar SNI ya. Jadi ini Fakultas Teknik, Perencanaan Desain Teknik Sipil dengan Sarjana Ketua Mutu STMT ya. Oke, kita lihat dulu teman-teman materi kajian kita untuk yang modul yang ketiga ya, terkait dengan analisa kolom pendek, yaitu kajian materi pembelajarannya. Yang pertama kita merencanakan kolom pendek, bagaimana perencanaannya, SNI, kemudian juga pemilihan tipe kolom pendek, yang kedua, yang ketiga, memperkirakan ukuran kolom, bagaimana kita memperkirakan ukuran kolom pendeknya, yang keempat, tulangan ikat pada kolom, yang kelima, prosedur tulisan kolom pendek, dan yang keenam kita nanti coba lakukan untuk soal dan pembahasan ya. Ini untuk ada 6 kajian materi kita. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, baik. Kita yang pertama perencanaan kolom pendek ya, perencanaan kolom pendek. Nah, kita lihat standar SNI kita yang terbaru 2847 ya, 2018 pasal 18.7.4.1 membatasi rasio tulangan pada kolom ya sebesar 0,01 kurang lebih atau kurang sama dengan row ya, kurang sama dengan 0,06 ya. Walaupun row max dapat diambil sebesar 0,06 nanti pada akhirnya. Pemasangan tulangan dengan rasio seperti ini sangat sulit dilakukan di lapangan, terutama jika digunakan jenis sambungan lewatannya. Nah, berdasarkan pengalaman ada kisarannya untuk rasio tulangan ini ya. Untuk kolom persegi kisarannya 1 sampai 3%. Nah, dari jumlah dari apa namanya? Dari paling ekonomis ya 1 sampai 3%. Kemudian jumlah tulangan minimum untuk kolom persegi adalah 4 dan jumlah tulangan minimum untuk kolom bulat adalah 6. Jadi nanti ini yang jadi acuan kita ya, menurut SNI 2847 ya, pasal 18.7.7.4.1. Nah, yang kedua bagaimana untuk pemilihan tipe kolom pendek ya. Pemilihan tipe kolom pendek berdasarkan analisa yang pernah dilakukan dengan McGregor 1997 ya, mengungkap bahwa tipe kolom dengan sistem penulangannya ditentukan berdasarkan rasio antara eksentrisitasnya ya, beban terhadap tinggi penampang. Artinya eksentrisitas dibagi dengan tinggi daripada penampang kolomnya. Nah, di sini ada diuraikan. Yang pertama, untuk E per H kurang dari 0,1, nanti kita akan lihat ini dalam perhitungan kita. Kolom penampang bulat, untuk kolom penampang bulat dengan sengkang bulat, spiral atau hop, lebih efisien digunakan, dan terutama berkaitan dengan kapasitas beban yang dimilikinya. Nah, ya, seperti kita pembahasan sebelumnya yang sudah kita pahami, memang tulangan sengkang bulat ya, penampang bulat dengan tulangan spiral ini sangat-sangat baik ya. Nah, kemudian berikutnya untuk E per H ekstensitas per tinggi kolomnya itu lebih besar dari 0,2 kolom persegi dengan penulangan dua sisi atau two face, lebih efisien penggunaannya. Jadi ini untuk gambarnya seperti ini. Ini yang pertama tadi ya, dengan kolom bulat dengan longitudinal ya untuk rebarnya ya. Sedangkan untuk berikutnya yang untuk ini adalah kolom persegi ya, E per H-nya berarti dia lebih besar 0,2. Sedangkan untuk E per H kurang dari 0,2 penggunaan kolom persegi dengan penulangan 4 sisi seperti ini, four face lebih efisien. Jadi di sini kolom persegi dengan penulangan dua sisi ya, ini ya, dua sisi. Sedangkan ini untuk yang 4 sisi, 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Ini tipe penulangannya. Jadi nanti akan kita lihat. Nah, kemudian bagaimana dengan yang ketiga, perkiraan ukuran kolom. Perkiraan ukuran kolom. Nah, untuk nilai M yang kecil, ukuran kolom dibutuhkan dapat diberikan dengan rumus sekian ya. Untuk tulangan kolom spiral berarti AG sama dengan PU dibagi 0,50 dikali dengan FC aksen ditambah FY kali dengan rho-nya. Ya. Untuk kolom dengan tulangan peringkat sengkang berarti AG ya, untuk yang kebutuhan luas tulangannya berarti sama dengan PU dibagi 0,4 dikali dengan FC aksen ditambah dengan FY dikali dengan rho. Sedangkan di sini rho sama dengan AS dibagi dengan AG ya. Kemudian bagaimana untuk penurunan perkiraan ukuran kolomnya? Ya,
berdasarkan persamaan di atas cenderung underestimasi ukuran kolom. Nah, jika ada momen yang bekerja di samping beban aksial, ya. Nah, untuk kondisi seperti ini, nilai AG, ya, nilai luas apa namanya, tulangan brutonya akan dapat persamaan di atas harus diperbesar 50 sampai 100 mm. Nah, jika momen yang bekerja lebih dominan, digunakan pendekatan perencanaan lentur, ya. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, tulangan ikat, tulangan geser pada kolom, ya, atau ikat atau ties, ya. Fungsi dipasang tulangan ties pada kolom adalah yang pertama untuk mengekang tulangan longitudinal atau tulangan utamanya terhadap tekuk, ya. Jadi aksial, ada kolom, berarti ada tekuk nanti yang di sini untuk menjaga tulangan longitudinal tetap posisinya sempurna adalah ties ini. Yang kedua adalah memberikan bentuk pada kolom dan mempertahankan posisi tulang longitudinal selama pengecoran. Nah, ini fungsinya, ya. Jadi bagaimana bentuk dari posisi tulangan itu juga akan dijaga dengan adanya tulangan geser. Yang ketiga memberikan kekang pada beton. Yang keempat sebagai tulangan sengkang, ya. Oke, itu. Nah, kemudian untuk standarnya untuk tulangan spiral SNI memberikan batasan minimum, yaitu Rho S sama dengan 0,45 untuk yang geser ini, ya, tulangan geser dikali dengan AG per AC dikurang 1 dikali dengan FC aksen per FY. Dan di mana Rho S sama dengan ASP dikali dengan P DS DC dibagi dengan V DC kuadrat dibagi dengan 4 dikali dengan S sama dengan 4 dikali dengan ASP dibagi dengan S DC, ya. S itu spasi bersih. Spasi bersih tulang spiral tidak boleh melebihi dari ini, ya. Nah, ini yang kita sudah juga lakukan perhitungan kemarin bahwa spasi sengkang kolom penampang persegi diambil nilai yang terkecil dari mana 16 diameternya, ya, dari tulangannya, kemudian atau 48 diameter sengkang atau apa namanya stirap atau sengkangnya, ya. Kemudian diameter penampang terkecil. Nah, nanti diambil dari perhitungan kita 3 item ini mana yang terkecil itu yang kita pakai. Kemudian gambar 9.14 adalah contoh penurunan kolom dan hubungannya dengan balok dan plat, ya. Jadi ini bagaimana nanti kita menggambarkannya, ya, struktur bangunan. Jadi kalau misalkan saya punya ada balok di sini atau plat lantai ini kolomnya, maka di sini nanti akan ada bagaimana penulangan daerah sendi plastis, ya, di sini. Ini lebih rapat tulangan sengkangnya. Kemudian di sini untuk lapangannya lebih jarang, kemudian di sini juga sama, ini lebih rapat, ya. Di sini bagaimana sengkangnya, misalkan ini sengkang D diameter berapa deh? 19 jarak 200 misalkan, ya. Diameternya untuk tulang utama diameter 16, diameter 19, ya. Ini sama juga, ya. Untuk ini berarti jaraknya lebih ini jarak 100, ini jarak 200 untuk yang lapangan, yang tumpuannya 100, ya. Jadi itu bagaimana kita cara penggambarannya. Oke, teman-teman. Nah, ini jarak ini untuk bentuk tulangan untuk apa namanya? Bentuknya, ya. Ada sengkangnya nih, sengkang 1, sengkang 2-nya, ya. Jadi ini double. Oke. Nah, kemudian prosedur desain kolom pendeknya, teman-teman. Yang pertama, secara garis besar bahwa langkah desain kolom pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita cek dulu angka kelangsingan kolom, di mana persyaratan angka kelangsingan maksimum 22 dipenuhi. Kita sudah di-mention di pertemuan kedua, ya, bagaimana caranya. Kemudian yang berikutnya 2, tentukan beban ultimate PU-nya dan momen ultimate MU-nya, ya, sebagai beban yang diberikan kepada kolom. Kemudian dihitung eksentrisitasnya E sama dengan MU dibagi dengan PU, ya. Kemudian ketiga, tentukan dimensi kolom dan tulangan longitudinalnya. Yang keempat, periksa rasio tulangan longitudinal yaitu terletak antara 1 sampai 4%. Terus kemudian yang 5, tentukan rasio antara tinggi garis lateral terhadap tinggi efektif penampang C dibagi dengan D untuk memberikan batasan tipe keruntuhan kolom, ya. Jadi kita ada keruntuhan tekan, keruntuhan tarik, keruntuhan balance, ya. Nanti kita lihat masuk di mana. Maupun batas transisi antara terkontrol tekan atau terkontrol atau terkendali tekan atau terkendali tarik, ya. Teman-teman nanti akan bisa lihat ini. Nah, 5 poin ini menjadi acuan kita, ya. Nah, kemudian dari sini, ya, yang keenam, cek kapasitas penampangnya. Setelah kita udah tahu tipe keruntuhan kolomnya, kemudian jika tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat, ulangi langkah keempat artinya dan 5,
Jadi kita nanti menentukan lagi yang keempat tadi, periksa rasio tulangan longitudinalnya lagi, apakah diperbesar untuk untuk diameter tulangannya ya. Kemudian yang kelima kita cek juga garis netralnya nanti ya, C per D-nya sampai penampang mampu menahan beban terfaktornya ya. Beban terfaktor berarti PU ya 1,2 dead load tambah 1,6 dead load. Kemudian rencanakan tulangan lateral atau tulangan sengkangnya. Nah, kita lihat dari pembahasan kita tadi, teman-teman, kita lihat coba dulu soal dan pembahasannya di sini. Nah, di sini rencanakan kolom ukuran 508 x 508 mm dengan rasio tulangan longitudinal 2 sampai 3%. Kolom menerima gaya aksial akibat beban mati 370 kN dan beban hidupnya 556 kN. Eksentrisitasnya diketahui 406 mm, FC aksennya 27,6, MPa FY-nya 414. Jadi ini angkanya tidak genap ya teman-teman ya. Jadi oke, kita nikmati aja. Ya seperti ini contohnya. Jadi ini ada AB, ini B-nya, ini D, ini H-nya. Terus di sini ada D-nya, kemudian di sini ada aksennya ya. AS aksen, ini AS-nya ya. Jadi ini AS, ini AS aksen. Tulangan darah tariknya, tulangan darah tekannya. Ini sengkangnya ya. Ada 4 kakinya. Nah, kalau kita lihat untuk diagram regangannya, teman-teman, berarti di sini nanti akan ada ES sama dengan EY ya untuk sisi bawahnya. Kemudian di sini ada regangan betonnya 0,03, regangan untuk baja tarik tekannya, regangan ES-nya, terus jarak CS-nya ya, C-nya terhadap garis netralnya. Kemudian untuk ini berarti kita penampangnya, berarti di sini ambil garis netralnya dari penampang ini, berarti di sini ada nilai arah tekannya ya atau tensionnya ya. Terus ini AS kali FY, kemudian di sini ada berarti ada terhadap konkritnya. Berarti di sini ada CS-nya. Nanti di sini ada nilai AB ya untuk nilai berapa block Whitney-nya ini sebesar 0,8 FC aksen. Kemudian di sini ada AS aksennya ya, AS aksen kali FS. Dan di sini ada PN-nya nanti pastinya. Berapa sih sebenarnya karena beban tadi nanti akan ada tahanan dari tarik bajanya ya ada tekan bajanya terus sama ada tekan betonnya terus di sini ada tambahan dari tarik daripada bajanya ya. PN sama dengan berarti anggap ini jadi CS ditambah CC dikurang dengan TS ya bawahnya. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Pertama kita tentukan beban terfaktornya PU sama dengan 1,2 dead load tambah 1,6 dead load. Kita masukkan angka yang tadi 1,2 kali 370 tambah 1,6 kali 5560 sama dengan 1595 kN. Dan kita cari MU-nya berarti MU sama dengan karena PU-nya udah ketahui eksentrisitas kita ketahui 406 berarti PU-nya kita dapat berarti PU dikali dengan E sama dengan 1595 dikali 406 sama dengan 648 kN. Nah, diketahui dari soal jika rasio tulangan longitudinal 3% di mana tulangan dipasang dua sisi ya. Maka di sini sisi atas sisi bawah berarti rho sama dengan rho aksen sama dengan AS dibagi dengan BD sama dengan 0,015 ya, teman-teman. Jadi nanti kita ketahuan dari AS-nya berapa ya, tulangannya berapa. Ya, nanti kita tinggal dibagikan aja ya untuk ininya. Oke. Di sini diambil D-nya sama dengan 63,5 untuk selimutnya ya. D-nya ya, D selimutnya. Oke. Kemudian AS-nya tadi yang kita cari AS itu sama dengan AS aksen sama dengan 508 dikali dengan 63,5 ya. Kemudian dikali dengan AS rho BD ya. Jadi dikali dengan 063 ya. 63,5 dikali dengan ini tadi rho-nya ya sama dengan 483,87 mm persegi. Nah, coba tulangannya 5D28. 5D28 itu sama dengan 3077,2 mm untuk satu sisinya ya. Oke, kita coba ini ya. Berarti di sini rho-nya sama dengan berarti AS-nya
berarti 3077,2 dibagi dengan BD-nya, B-nya berarti tadi 508 dikali dengan 44,5 ya. Ini dari mana? Dari apa namanya 508 dikurang dengan 63,5 ya. Jadi dapat 0,0136 ya. Nah, batas keruntuhan tekannya berarti C per D, C-nya kita sudah dapat ya, sama dengan 0,6 ya. C per D-nya. Nah, berarti C-nya sama dengan C-nya sama dengan C per D sama 0,6, berarti C-nya sama dengan berarti 0,6 dikali dengan 445,5 ya, sama dengan 266,7 mm. A-nya sama dengan beta 1 kali C, C-nya udah dapat, berarti beta 1-nya pakai 0,85, berarti di sini dapat 226,695 ya. Kita cek lagi koreksi dari beta 1-nya ya, dia pakai tadi kurang lebih 27,6. Oke, nah terus kemudian kita cek tulangan tekan apakah sudah luluh bagian atasnya tadi. Berarti regangan aksen S dibagi dengan 0,03 sama dengan C dikurang D aksen dibagi dengan C. Berarti regangan aksen S sama dengan 0,03 dikali ke sana ya, dikali dengan C min D bagi C, berarti 266 ini ya. 266 ini sudah 66,7 dikurang 63,5 dibagi dengan 266 ya. Dibagi dengan C-nya sama dengan 0,023 lebih besar dari 0,002. Artinya sudah leleh ya. Sudah lebih daripada tegangan izin lelehnya ya. Kemudian tekanan, kita cek tulangan tekan leleh sehingga dipakai Fs-nya sama dengan 414 MPa ya. Sudah lebih. Berarti Fs sama dengan EY dikali dengan S sama dengan 0,02 dikali dengan 200.000 sama dengan 400 ya. Berarti CC sama dengan 0,85 dikali dengan FC aksen dikali A dikali B. 0,85 dikali 27,6 FC aksennya dikali dengan 226,695 dikali dengan 508. Ya. Ini A-nya, ini B-nya. Dapat 2701,68 kN. Nah, kita cek untuk CS-nya sama dengan AS aksen S dikali dengan F aksen S sama dengan 3077,2 yang tadi 5D berapa? 5D ini tadi ya. Ini 5D28 ya. Berarti dikali Fs-nya ini 414 berarti 1273,96. TS-nya sama dengan AS dikali Fs 3077,2 dikali dengan 414 berarti di sini sama dengan 1273,96 juga. PN sama dengan CC ditambah CS dikurang T ya. Berarti di sini 2701,68 ya. Oke, ini ya. Kita tinggal masukkan nilai angka ini aja. CC ini dikurang dengan CS ya. CC ditambah dengan CS dikurang dengan T-nya. Jadi ini 270.168 dikurang dengan ditambahkan dengan ini dulu ya. 1273,9 dikurang dengan ini. Hasilnya ini. Oke. Nah, kemudian kita cek momen nominalnya sama dengan rumusnya ini ya. Berarti ini 270168 ya. Dikali dengan 254 dikurang 226,695 dibagi 2 ditambah dengan ini 1273 ini apa namanya CC-nya ya. Dikali dengan ini jaraknya ya, jadi ini berapa gayanya ini CC-nya ini ya. Ini juga sama gayanya dikali dengan jaraknya. Berarti ini 254 dikurang dengan dari titik netralnya ya. 226,999 dibagi 2. Terus yang ini 1273 1.273.960 dikali dengan 254 dikurang 635. Jadi posisi terhadap garis netralnya ini ya. Maksudnya garis netralnya terhadap posisi daripada gayanya ini ya teman-teman ya. Yang ini ya. Nah, ini ya. Jadi terhadap garis netralnya ini berapa nilainya? Ya, terhadap nolnya ya. 63 terus terhadap ini berapa? Terhadap CC-nya berapa? Jadi 254 dikurangnya dengan yang untuk CC-nya berarti ini ya. Dikurangkan
Terus yang untuk yang ini 254-nya dikurangkan dengan 63,5-nya. Ya. Jadi terhadap lengannya teman-teman ya. Ditambah dengan ini yang untuk CS-nya 1273960 dikurang dengan 445,5 dikurang dengan 254. Jadi jaraknya ini ya, jaraknya dia 508 itu kan terhadap yang titik ini kan berarti D-nya ya 445 tadi, terus dikurangkan dengan apa namanya yang jarak yang untuk ininya ya setengahnya ya tadi, titik tengahnya tadi ya 254-nya tadi dapat 865,38. Nah, E-nya sama dengan MN dibagi dengan MN dibagi dengan PN sama dengan berarti MN-nya kita dapat, PN-nya dapat berarti 2701 sorry 865,38 kilonewton dibagi dengan 2701,68 sama dengan 0,320 atau 320 mm kurang dari E aktualnya 406. Berarti kolom terkontrol tarik. Jadi belum masuk tekan ya, artinya masih masuk di kurang dari E aktualnya ya. Oke, nah kemudian kita lihat batas keruntuhannya, C per D-nya sama dengan 0,375 ya. C-nya dari mana? C-nya berarti sama dengan 0,75 dikali dengan 44,5 ya, sama dengan 166,688 ya. A-nya sama dengan 0,85 dikali dengan ini ya. Betanya beta 1 dikali dengan C-nya berarti 0,85 dikali ini 163,688 ya. Ini 166 yang ini nih 166,688 jadi 141,684. Nah rumus kita ya untuk batas daerah keruntuhan tariknya S aksen S dibagi 0,03 sama dengan C dikurang D aksen dibagi dengan CS aksennya sama dengan ini 0,03 dikali dengan 166 ini yang tadi ya C-nya dikurang dengan 63,5 jadi D aksennya dibagi dengan ini ya C-nya lagi sama dengan 0,019 masih kurang dari 0,02 artinya belum runtuh ya belum daerah apa tariknya belum runtuh nih ya artinya ternyata tulangan tekan belum luluh ya. FS-nya berarti kita pakai yang ini 0,019 dikali 200.000 371,43. CC-nya berarti kita masukin rumusnya seperti yang sebelumnya 0,85 kali 27,6 FC-nya 141,684 itu adalah A-nya dikali A-nya ya. Ini berarti sama dengan 1686,54. CS aksennya sama dengan untuk yang kompresif steelnya yang daerah tekan berarti sama dengan 3077 ya AS-nya 2 dikali dengan 37,43 ya untuk jaraknya ya. Untuk ini ya. Sorry untuk FS-nya ya, sorry. FS-nya ini sama dengan 1142,96. TS-nya sama dengan ini tadi AS-nya dikali dengan 414 ya. 414. Oke. TS-nya sama dengan ya ini sudah luluh. Kalau yang bagian bawah kan tadi yang ini sudah luluh. FS-nya ada 414. Oke. Kemudian kita masuk di sini sebentar. Ya, yang ini tadi ya sama dengan 1273,96. Nah, kita masukin lagi MN-nya berarti ini CC dikali dengan lengannya, kemudian CS dikali lengannya, kemudian di C CS-nya ya. TS-nya dikali dengan lengannya. Maka ketemu 769,69 ya teman-teman ya. Ini nanti teman-teman terhadap apa namanya titik sumbu gayanya ya, bagi dua. Jadi ini 1688540 yang ini tadi ya untuk yang CC-nya ya dijadikan jadi Newton berarti 254 ini untuk jarak titik tengahnya tadi ya dikurang dengan ini tadi posisinya di mana terhadap titik ininya dibagi 2 141,684 ya yang di A tadi ya dibagi 2 berarti itu di tengah-tengahnya untuk yang betonnya ya. Ini betonnya, ini baja di tulangan darah tekannya, ini baja di darah tariknya. Jadi 254 dikurang 63 posisinya tadi ya.
sama yang kita menentukan tadi. Ini posisinya AS-nya nih ya. Oke, memang harus dicoba nanti teman-teman ya untuk perhitungan ini ya. 25,63, kemudian yang ini untuk yang baja tariknya nanti 445, ini D-nya dikurang dengan ini tadi tengahnya tadi, berarti dapat 769,69 kN. Nah kemudian kita cek E-nya 0,494, berarti dari mana tadi, dari MN dibagi dengan dari ini tadi MN dibagi dengan PN ya, sama MN dibagi dengan PN-nya ya. PN-nya tadi udah dapat juga, berarti ini kan 769 dibagi dengan PN-nya tadi ya, ini ya, ini 2706, ini dapat nilainya ini ya 0494, ini lebih besar dari aktual oke ya. Nah kemudian cek kapasitas penampang, dicoba C-nya 210 ya, C per D dibagi dengan 210 dibagi 445 sama dengan 0,472 kurang dari 0,6 ya untuk ininya ya. Nah tulangan tarik dianggap leleh, FY-nya 414, A-nya 0,85 kali 210 ya. Untuk jarak yang ini C-nya kita misalkan untuk ini. Nah kemudian di sini dapat 178,5 mm. Cek tulangan tekan apakah leleh, rumusnya E aksen S dibagi 0,03 sama dengan C dikurang D aksen bagi C, nanti dapat dia 0,02 untuk E aksen untuk yang di tulangan tariknya, untuk tulangan tekannya ya. Tulangan tekan leleh apa tidak ya, ternyata sudah leleh. Tulangan tekan di daerah tulangan tekan ya, atau tulangan di daerah tekan ya. Oke. Nah kemudian tulangan tekan leleh, berarti kita cari rumusnya CC sama dengan 0,85 ya, 27,6 untuk FC-nya, kemudian di sini 178 dikali dengan 508 ya untuk ininya ya, 178. Oke, yang untuk A-nya ya, itu kan A dikali B ya, 2127,31 Newton. CC sama dengan TS sama dengan ini 1273,96. PN-nya dapat berapa, 0,8527,6 dikali dengan A-nya kali dengan B-nya, berarti dapat 2127,31. MN-nya kita cari dengan rumusnya sama, berarti di 83,85 kN ya. Nah E-nya kita dapat di sini, kita bagi aja MN dibagi PN, berarti 835,85 dibagi dengan 2127,31 dapat 0,393 sama dengan 393 mm atau kurang dari E aktualnya ya. Jadi nanti kita cek di sini rumusnya 0,1 dikali FC aksen dikali AG sama dengan 0,1 dikali 27,6 kali 508 kali 508 sama dengan 712,26 kurang dari PN. PN-nya sekian. Berarti C per D-nya berarti sama dengan 2,12 ya. Maka Pi-nya sama dengan 0,65 ditambah 0,25 per C per D dikurang 5 dibagi 3. Maka dapat Pi-nya 0,763. Pi PN-nya sama dengan 0,763 dikali dengan 2127,31 sama dengan sekian. 1622,07 kN. Berarti lebih besar dari PU-nya ya. Jadi Pi PN-nya lebih besar dari PU-nya. Artinya kolom masih bisa menahan beban ini. Oke teman-teman, untuk masing-masing ininya memang harus kita pelajari lagi ya untuk ininya. Oke, itu. Terus kemudian yang berikutnya soal yang kedua teman-teman ya. Soal kedua ini soal kedua nanti kita coba akan bahas di pertemuan kita ya. Ya, untuk yang ini. Jadi kita bahas dulu yang pertama tadi sudah kita kerjakan bersama, bahwa ternyata untuk yang ini ya, untuk untuk beban PU-nya tadi ya. PU-nya tadi, maaf ini, PU ini masih bisa ditahan. Ya, masih bisa ditahan. Karena kapasitas kolom kita itu sama dengan oke, maaf ini ya, untuk PPN untuk
kolom kita itu sampai bisa 1622,07 kilonewton ya, tulangan kita masih aman. Oke, baik teman-teman, mungkin sekian untuk hari ini. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di forum kita ya. Hari ini kita sudah belajar untuk perencanaan kolom pendek, kemudian pemilihan tipe kolom pendek, perkiraan ukuran kolom, tulangan ikat pada kolom, prosedur desain kolom pendek, dan soal dan pembahasan. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Sampai jumpa untuk pertemuan kita berikutnya, pertemuan yang keempat nantinya.